Bertanggung jawab ya, bertanggung di sana ya. Ya, bertanggung jawab. Berarti semua harus bertanggung jawab ya. Di kelas ini mau peralatan kelas, kebersihan. Ayo. Silakan Evita. Iya, berarti menghormati ya, menghormati orang lain. Ya, silakan ditempel. Ya, silakan. Iya, saling menghargai, silakan ditempel. Yakin? Ya, baik. Ya, berarti harus saling bertanggung jawab dan berkomitmen ya. Ya, silakan. Iya, kerjasama. Ini diangkat kertasnya ini. Oke, menghargai dan saja. Ya, silakan. Iya, berarti ya. Iya, berarti saling menghormati, menghargai. Ada lagi? Oke, sudah semua? Itu kenapa? Kenapa? Iya, Pak. Silakan duduk. Jangan ada yang contek-contekan dulu ya di belakang. Tapi nanti setelah selesai ujian, nanti kalian berdua jumpa ibu ya. Ya tuh Pak ya. Oke. Nah ini ibu panggil kalian karena tadi suatu ulangan ada sedikit permasalahan. Boleh jelaskan Yanto apa tadi yang terjadi? Tadi Pak mau mencontoh minyak saya dan saya tidak terima. Benarkah demikian tuh Pak? Iya. Kenapa kamu mencontek? Semalam nggak belajar mau bantu mama bikin kerupuk mau dijual hari ini Bu. Oh, ibu gak menyalahkan kamu ketika membantu orang tua. Tetapi mencontek itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Yang sesuai itu bagaimana? Menghormati orang dan bertanggung jawab dan tidak boleh mencontek. Iya, oke, nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Kamu sampaikan kepada Yanto? Kenapa itu? Saya contek tadi. Oke, nah. Halo Petro. Wow, ini kenapa ini kira-kira ini? Kotor. Kenapa ini bisa kotor itu? Membuang sampah sembarangan. Itu kenapa ini jadi dibuang sembarangan? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Harusnya membuang sampah pada tempatnya. Iya, padahal ini sudah kotor. Terus apalah yang harus kamu lakukan sekarang? Membersihkannya. Jadi nanti ini kamu pungut. Oke. Terus untuk seterusnya supaya jangan terjadi seperti ini, ya. Bagaimana kalau kamu ibu tugasi sebagai duta lingkungan? Artinya kamu lihat itu nanti siapa yang buang sampah, kamu harus ngajari dia harusnya ini dipungut dibuang ke tempat sampah begitu ya. Ya, jadi saya percayakan ini kepada kamu, jadi harap dilakukan ya. Iya, oke, silahkan kembali sampahnya. Oke. Nama
saya Sherlyn Baho mengajarkan pelajaran matematika. Setelah diterapkan itu mengenai berpikir positif, kemudian budaya positif, kemudian ada lagi yang istilahnya itu keyakinan bersama, diterapkan oleh Bapak Ibu guru penggerak yang ada di SMP 2, maka secara umum yang ada di SMP 2 mereka semakin meningkat dalam menyelesaikan masalah, terutama kalau dalam menyatakan keyakinan bersama di kelas itu. Jadi kalau ada misalnya masalah yang mereka hadapi yang dilakukan oleh anak didik, maka sama-sama kelas itu saling dukung-mendukung dan saling mengingatkan bahwa mereka itu sudah menciptakan ataupun menyatakan keyakinan bersama yang dibentuk di kelas masing-masing. Jadi mereka saling menjaga dan saling bisa menyelesaikan masalah masing-masing, dan mereka terbuka menyatakan masalah masing-masing di antara teman, sehingga terjadi juga lah kekompakan dalam menyelesaikan masalah pun mereka jadi bisa semakin kompak, kira-kira begitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elna Citra Lestari Stambang dari kelas 9D, wali kelas Ibu AN. Menurut saya Ibu AN mengajari baik dan juga menggunakan media sehingga mudah ditangkap dan juga jelas. Menurut saya Ibu AN ketika menyelesaikan masalah lebih ke pendekatan dan dari hati sehingga menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Ibu AN juga wali kelas yang sangat sabar kepada kami. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini, sedikit kami sampaikan beberapa materi yang kami dapat dari guru penggerak. Sosialisasi budaya positif dari kami TGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Panguragan seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak RP tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sudah kita lakukan. Selama kita mengajar, selama kita berada di SMP Negeri 2 ini. Nah, di sini hanya ada sedikit perbedaan. Ini adalah budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif ini yang sudah kita lakukan, ini adalah realitas atau kebutuhan kita bersama. Ya, ini untuk yang sering kita laksanakan itu adalah kebutuhan kita bersama. Tetapi kebutuhan kita itu sama, itu makanya dibuat seperti ada hukuman atau ada tata tertib. Tetapi pada kenyataannya realitas itu kebutuhan kita semua orang ini berbeda. Sebenarnya itu berbeda. Budaya positif ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu memang agak berat seperti kita. Banyak siswa kita yang batal ternyata itu ada tujuan. Paksaan ini gagal, pemaksaan dilakukan saat bujukannya gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika ada yang mau kita terapkan, kita harus mencari solusi juga dengan kerjasama juga dengan siswa. Kita tanya apa maunya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, nomor 3 inilah yang akan kita capai. Inilah tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Artinya motivasinya adalah intrinsik dari dalam. Kenapa saya harus datang ke sekolah? Kenapa saya harus berpakaian lengkap? Bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, tetapi ada kepercayaan diri. Ketika saya berpakaian rapi, saya menjadi lebih percaya diri. Saya menjadi lebih semangat belajar ketika saya percaya diri. Mungkin seperti itu. Jadi keyakinan kelas, ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kita seringkali membuat peraturan kelas. Gitu ya, peraturan kelas. Nah, di dalam disiplin positif ini, peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi seperti yang dijelaskan Ibu Adpen, kita cenderung membuat peraturan kelas daripada keyakinan kelas. Jadi dalam budaya positif ini,
di sekolah kita ini juga dalam hal keyakinan kita di kantor ini juga. Baiknya kita membuat keyakinan kantor daripada peraturan di kantor. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya sedikit bercerita mengenai program guru penggerak ini. Program luar biasa dari SMP Negeri 2 Pangururan yang sudah dilakukan itu adalah kebersamaan siswa dengan wali kelas setengah jam itu. Itu adalah budaya positif tanpa kita sadari. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah kita lakukan sebelum ini. Program guru penggerak ini sudah ada. Seperti kita buat kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kesepakatan yang dibuat siswa itu dengan guru itu berdasarkan dari siswa itu merasa. Makanya kemarin pas kita briefing, saya mintakan kepada ibu kepala sekolah supaya kebersamaan dengan wali kelas itu aktif kembali. Nah, nanti ada posisi kontrol guru. Bagaimana? Ada 5 posisi kontrol guru. Ada sini ya. Posisi kontrol guru. Nanti akan kita lihat. Kemudian penguasaan. Ini adalah menciptakan kondisi bagi murid dan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mempelajari ini, ketika ada masalah, ini yang akan kita ketika di kelas anak saya mencontek, saya panggil, bukan langsung semata-mata itu tong kalau nama contek do karejum. Jadi saya tanya pertama sekali itu, kenapa rupanya mencontek? Setelah ditanya kan pasti ada merasa bersalah. Nggak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Tetapi kamu tahu nggak itu salah atau enggak? Jadi Namanya sebagai teman. Apakah kita di sini sudah melakukan kepada siswa kita sebagai teman? Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pas di hati Bapak Ibu. Kami untuk sementara dibukalah pertanyaannya. sedikit ya. Begini Bapak Ibu, dok innahan. Sebenarnya ini sudah kami lakukan di kelas kami, cuman perubahannya belum nampak signifikan. Tetapi ini sudah kami lakukan perlahan-lahan di kelas kami masuk dulu. Mengenai penjelasan tentang guru penggerak ini bagus sekali itu kita guru, apalagi kita guru ini masih tetap belajar walaupun udah tua tetap belajar. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi inilah yang kita alami selama ini. Jadi